Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum jilid 3 part yang ke-8. Oke, kita langsung saja memulai trainingnya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berharap apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang manfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulai training online Al-Miftah lil Ulumnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu ketahui bahwasanya training online Al-Miftah lil Ulum part yang ke-8 ini kita sudah memasuki pada kaidah fi'il 3, yaitu dimana kaidah fi'il 3 ini menerangkan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il ditinjau dari pasangannya, jadi fi'il itu bisa ditinjau dari pasangan, maka akan terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya, jika fi'il itu ditinjau akan terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kemudian apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku subjek yang dibaca rafa dan tidak mempunyai maf'ul bih atau sasaran pekerjaan. Jadi kalau fi'il lazim ini hanya memiliki sebuah fa'il, sebagai pelaku, dan fi'il lazim ini tidak mempunyai sasaran pekerjaan atau tidak mempunyai maf'ul bih sebagai sasaran pekerjaan. Kemudian di sini lafadz yang dipastikan lazim adalah yang bermakna watak, syarufa, karuma. Kemudian yang bermakna bersih atau kotor, tohuro, naudufa, najusa. Kemudian sifat yang tidak tetap, marido, ihmarro. Kemudian yang berwazan if'alalla, iqsya'arra, itma'anna. Kemudian berwazan if'anlala, iqansasa, ihronjama. Kemudian yang berwazan infa'ala, kasartu al-khosyabata fangkasarat. Jadi ini adalah lafadz yang sudah dipastikan lazim. Ya, kalau wazannya menurut wazan ini ada 3. Fi'il madi yang dipastikan fi'il itu lazim, yaitu lazim yang tidak mempunyai maf'ul bih, yaitu wazan if'alalla, if'anlala, infa'ala. 3 wazan ini adalah sebagai acuan untuk menentukan fi'il lazim atau muta'addi. Dan di sini ada temannya. Terus contoh fi'il lazim. Contoh fi'il lazim, wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Wa yajuzu ini adalah fi'il yang lazim. Kenapa fi'il lazim? Karena hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku atau subjek dan tidak mempunyai maf'ul bih atau sasaran pekerjaan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Ya, isti'malu ini menjadi fa'il dari fi'il mudhari' yajuzu. Jadi ini tidak mempunyai sebuah maf'ul bih, tidak mempunyai sebuah sasaran pekerjaan. Wa yajuzu isti'malu, wa yajuzu boleh isti'malu ina'i ghairihima, mempergunakan wadah selain keduanya. Seperti itu. Jadi
fi'il ini tidak membutuhkan maf'ul bih sebagai sasaran pekerjaan, maka fi'il ini dinamakan fi'il lazim. Terus fala yaktafi, ini juga fi'il lazim. Fala yaktafi sama'u al-fadhihima fi zulmatin. Ya, tidak ada isim yang dibaca rafa yang menjadi tidak ada isim yang dibaca nasab yang menjadi maf'ul bih. Fala yakfi berarti fala yakfi ini adalah fi'il yang lazim. Ya, karena hanya memerlukan fa'il, tidak membutuhkan maf'ul bih. Terus fala yabtul wala yabtulu, lafaz yabtulu ini adalah fi'il lazim. Kenapa fi'il lazim? Karena hanya memerlukan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Da'ufa talibu wal matlub. Da'ufa fi'il madhi, da'ufa adalah fi'il yang lazim. Kenapa? Karena hanya memerlukan fa'il sebagai subjek pekerjaan atau subjek atau pelaku, ya, pelaku pekerjaan, pelaku atau subjek, dan tidak membutuhkan atau tidak mempunyai maf'ul bih. Wa yahrumu juga wa yahrumu ala rijali lubsul hariri. Wa qad waqa'at munadharatun. Waqa'at ini adalah fi'il madhi. Ketika ditanyakan lazim apa muta'addi, lazim. Kenapa lazim? Karena hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku dan tidak mempunyai maf'ul bih. Terus di bawahnya di sini ada sebuah ciri-ciri fi'il lazim, dikerjakan oleh semua anggota badan, seperti zahaba Muhammadun. Ya, ciri-ciri dari sebuah fi'il lazim ini adalah dikerjakan oleh semua anggota badan. Maksud dikerjakan oleh anggota badan, ya, semua anggota badan. Contoh zahaba. Zahaba ini adalah kata kerja yang menunjukkan pergi, yang artinya pergi. Jadi pergi ini dikerjakan oleh semua anggota badan. Ya, tidak mungkin pergi ini hanya dilakukan oleh kaki atau tangan. Jadi zahaba ini adalah fi'il madhi yang maknanya adalah pergi, di mana pergi itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh semua anggota badan. Jadi fi'il ini adalah fi'il lazim. Ini adalah ciri-ciri dari fi'il lazim. Jadi dikerjakan oleh anggota badan, semua anggota badan. Kalau dikerjakan oleh salah satu dari anggota badan, maka kebalikannya dari fi'il lazim ini yaitu fi'il muta'addi, seperti itu. Jadi kita lanjut. Kemudian di sini ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan maf'ul bih sebagai objek sasaran pekerjaan. Fi'il muta'addi ada dua, muta'addi bi ghairihi, muta'addi bi nafsihi. Muta'addi bi nafsihi adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul tanpa ada penambahan huruf, ya, yang dinamakan fi'il muta'addi bi nafsihi. Jadi bi nafsihi adalah yang muta'addi atau membutuhkan maf'ul tanpa ada penambahan huruf. Jadi tidak dengan bantuan huruf, tidak dengan bantuan kalimat lain. Fi'il muta'addi bi nafsihi ini hanya membutuhkan hanya membutuhkan maf'ul saja, ya. Hanya membutuhkan maf'ul saja tanpa ada penambahan huruf. Beda dengan fi'il muta'addi yang bi ghairihi, Kalau bi ghairihi ini membutuhkan pada penambahan huruf. Jika tidak ada penambahan huruf maka tidak dinamakan muta'addi bi ghairihi. Kalau tidak membutuhkan tambahan huruf maka dinamakan muta'addi bi nafsihi. Kemudian di sini ada contoh. Walaqad khalaqnal insana. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana. Khalaqna adalah kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharik.
yaitu na, yang sekaligus menjadi fa'il. Berarti na ini adalah fa'il dari fi'il madhi khalaqa. Ya. Fa'il itu ada dua, fa'il isim dohir dan fa'il isim domir. Ini berupa fa'il isim domir. Walaqad khalaqnal. Kemudian al-insana ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il madhi khalaqna. Ya, khalaqna. Al-insana ini Al-insana ini termasuk fi'il muta'addi menjadi maf'ul bih tanpa ada penambahan huruf. Jadi al-insana ini adalah maf'ul bih dari khalaqna. Sedangkan lafaz khalaqna ini adalah murni fi'il madhi yang tidak ada penambahan hurufnya. Khalaqo ikut wazan fa'ala. Ya. Nanti kalau ada penambahan huruf maka dinamakan fi'il muta'addi bi ghairihi. Terus fa inna wal mutammimu al fardhu. Nawa ini adalah fi'il muta'addi. Kemudian al mutammimu ini menjadi fa'ilnya, al fardhu menjadi maf'ul bih. Ya. Nawa ini muta'addi bi ghairi apa? Bi nafsihi. Muta'addi bi nafsihi. Kenapa bi nafsihi? Karena hanya membutuhkan maf'ul tanpa ada penambahan huruf. Lam yadhkur syarihu muqabilahu ini menjadi maf'ul bihnya, kemudian syarihu menjadi fa'il. Summa zakara al-musannifu dhabitan. Zakara kalimat fi'il muta'addi. Kenapa fi'il muta'addi? Karena membutuhkan pada maf'ul tanpa ada penambahan huruf. Ya, al-musannifu kedudukannya menjadi fa'il, dhabitan menjadi maf'ul bih. Terus daraballahu masalan, daraba fi'il muta'addi. Ya, daraba lazim apa muta'addi? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena membutuhkan pada maf'ul tanpa ada penambahan huruf. Kenapa muta'addi? Karena memerlukan maf'ul bih sebagai objek sasaran pekerjaan. Muta'addi itu ada dua, muta'addi bi ghairihi apa muta'addi bi nafsihi. Ini adalah muta'addi bi nafsihi karena hanya memerlukan maf'ul tanpa ada penambahan huruf. Zakara al-musannifu al-furudha. Zakara kalimat fi'il apa? Fi'il madhi ikut wazan fa'ala. Ikut wazan fa'ala. Al-musannifu ini kedudukannya menjadi fa'il dari zakara. Al-furudha ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Jadi zakara ini adalah fi'il yang lazim. Kenapa fi'il lazim? Kenapa zakara ini fi'il muta'addi? Ya, zakara ini adalah fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul bih atau memerlukan maf'ul bih sebagai objek sasaran pekerjaan. Mana maf'ul bihnya? Al-furudha. Terus wa in akhadha rajula al-mala. Akhadha adalah fi'il, kemudian ar-rajulu ini menjadi fa'il, al-mala ini menjadi maf'ul bih. Wa yamliku al-mukatabu at-tasarrufa. Wa yamliku al-mukatabu at-tasarrufa. Wa yamliku adalah fi'il mudhari, al-mukatabu ini kedudukannya menjadi fa'il, at-tasarrufa adalah kedudukannya menjadi maf'ul bih. Perlu diketahui bahwasanya meskipun belum memasuki pembahasan fa'il dan maf'ul bih, maka teman-teman harus mengenal terlebih dahulu. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa setelah kalimat fi'il. Ini rafa dengan dhammah, ya. Ini kedudukannya menjadi fa'il. Terus apa itu maf'ul? Maf'ul adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab dengan fathah yang jatuh setelah kalimat fi'il.
yang jatuh setelah kalimat fi'il. Wa yamliku. Ini ya. Jadi ini fi'il. Cara menentukan fa'il dan maf'ul itu gampang sekali. Tinggal kita mencari kalimat fi'il. Contoh, wa yamliku atau wa in akhoda. Akhoda ini kalimat fi'il. Ya, akhoda adalah kalimat fi'il. Dan arti akhoda ini adalah mengambil. Ya. Mengambil itu adalah ciri-ciri dari maf'ul, jadi muta'addi, yang mana muta'addi itu dikerjakan oleh salah satu anggota akhoda. Terus setelahnya fi'il ini, jika ada isim yang dibaca rofa, tahu isim adalah tanda isim adalah baik beral, tanwin, ya, diawali huruf jar dan bisa dijelaskan. Ar-rajulu ini adalah isim. Kalau setelahnya kalimat fi'il itu ada isim yang dibaca rafa, maka itu menjadi fa'il. Terus cara mencari maf'ul bih bagaimana? Maka mencari isim yang dibaca rafa, isim yang dibaca nasab. Nasab dengan fathah ataupun nasab dengan lainnya. Karena isim yang mu'rab itu banyak ya. Nasab yang kalau isim tasniyah itu nasab dengan iya, jamak muzakkar, nasab dengan iya. Kalau isim asmaul khamsah nasab dengan fathah dan seterusnya. Terus di sini ada ciri-ciri fi'il muta'addi. Setelah fi'il ada isim yang dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Ini ciri-ciri dari fi'il muta'addi. Jadi setelah fi'il ya, maka kita harus mencari fi'il. Ciri-cirinya pertama, kita harus mencari kalimat fi'il, baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Ya. Setelah ketemu fi'il, maka harus mencari isim yang dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Ketika sudah ketemu isim yang dibaca nasab, maka isim itu dinamakan sebagai, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ini untuk menentukan fi'il itu muta'addi apa lazim. Contoh, darabtu amron. Amron ini adalah isim ya. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin. Isim nasab dengan fathah, isim yang dibaca nasab. Ini isim yang dibaca nasab setelah fi'il. Mana fi'ilnya? Darabtu. Darabtu fi'il apa? Fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena apa itu? Diakhiri dhamir rafa mutaharrik, yaitu tu. Artinya saya memukul. Kemudian nomor 2, gandeng dengan dhamir muttasil mahal nasab. Dhamir muttasil mahal nasab itu kalau dicontoh di jilid 2-nya itu memakai lafadz ja'alahu, ja'alahum, ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum dan seterusnya. Contoh seperti dorobahu. Ya. Karena apa? Karena fi'il yang gandeng dengan dhamir muttasil mahal nasab, maka itu sudah dipastikan fi'il yang muta'addi. Kenapa kok muta'addi? Karena dhamir yang gandeng dengan fi'il itu kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang isim dhamir. Maf'ul bih itu ada dua, maf'ul bih isim dhahir dan maf'ul bih isim dhamir. Jadi kalau sudah sambung dengan dhamir muttasil mahal nasab ya, fi'il itu ketika gandeng dengan dhamir muttasil mahal nasab, maka fi'il itu sudah dipastikan fi'il muta'addi. Dhamir muttasil mahal nasab itu apa? Yaitu ini, hu, huma, hum. Ketika disambung darabahu ya, darabahu, darabahuma, darabahum, seperti itu. Terus nomor 3, dikerjakan oleh satu anggota badan. Dikerjakan oleh satu anggota badan ya, satu. Kalau fi'il yang lazim dia dikerjakan oleh semua ya, semua anggota badan. Sedangkan kalau yang muta'addi ini cuma satu anggota badan yang mengerjakan. Contoh doroba, doroba memukul. Zaidun
si Zaid, Amron kepada Amr. Jadi Zaid ini memukul itu menggunakan apa? Menggunakan tangan, ya. Tangan itu adalah termasuk satu anggota badan. Maka ini dinamakan fi'il muta'addi. Jadi ciri-ciri yang ketiga ini, ya, ciri-ciri yang ketiga ini diharuskan teman-teman itu hafal arti sebuah fi'il itu. Doroba ini artinya apa? Doroba memukul. Jika tidak tahu maka harus melihat kamus. Kemudian nomor 4, dikerjakan oleh satu indera. Sami itu, contoh sami itu sautan. Sautan ini jadi maf'ul bih. Sami itu berarti ini adalah fi'il yang muta'addi. Artinya saya mendengar suara. Sami itu adalah dikerjakan oleh satu indera, yaitu indera penglihatan, yang artinya indera yaitu indera pendengar. Terus kalau yang lain indera ro'aitu, saya melihat, dikerjakan oleh indera penglihatan. Dan seterusnya. Terus ada keterangan fi'il muta'addi ada yang memiliki satu maf'ul dan ada yang memiliki dua maf'ul sebagaimana af'al al-qulub, seperti donna dan kelompoknya. Contoh donantu Zaidan aliman. Ya, fi'il muta'addi itu ada yang memiliki satu maf'ul dan ada yang memiliki dua maf'ul. Sebagaimana af'al al-qulub seperti donna dan kelompoknya. Jadi donna dan kelompoknya ini pengamalannya adalah tansibul maf'ulaini. Dan donna dan kelompoknya ini dinamakan dengan af'al al-qulub. Donantu Zaidan aliman. Jadi contohnya donantu Zaidan aliman. Donantu, saya mengira Zaidan kepada Zaid, aliman alim. Jadi ini adalah mempunyai dua maf'ul bih. Ya, Zaidan ini maf'ul bih yang pertama, kemudian aliman ini maf'ul bih yang kedua. Dan kita lanjut pada bahasan muta'addi bi ghairihi. Muta'addi bi ghairihi adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul dengan ada penambahan huruf. Tambahan yang biasa digunakan untuk memuta'addikan fi'il lazim adalah hamzah, tasdid, alif, seperti wazan fa'ala. Ya, arti ini adalah fi'il lazim, awalnya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim ini kemudian bisa menjadi muta'addi atau dimuta'addikan, ya. Tapi ini menggunakan bantuan huruf atau dengan penambahan huruf. Yang pertama hamzah, tasdid, 3 alif. Contoh fa'ala. Asalnya wazan fa'ala, ya. Wazan fa'ala yang tidak ada alifnya adalah fi'il lazim. Ketika sudah ada penambahan alif maka menjadi fa'ala, maka fi'il ini sudah menjadi fi'il muta'addi. Kemudian tabel kharaja ini, ya. Kharaja ini adalah fi'il lazim, fariha ini adalah fi'il lazim, wa faqa adalah fi'il lazim. Kharaja ini adalah fi'il lazim yang mengikuti wazan fa'ala, fariha fa'ila, wa faqa fa'ala. Arti keluar, gembira, sepakat. Jadi kharaja adalah keluar, sebuah fi'il yang artinya dikerjakan oleh semua anggota badan. Jadi ini adalah fi'il lazim, ya. Ciri-ciri
fi'il lazim kan dibahas sudah di awal, menyebutkan bahwa fi'il lazim adalah fi'il yang dikerjakan oleh semua anggota badan. Gembira juga, kemudian sepakat, ini adalah fi'il lazim. Kemudian fi'il lazim ini ketika dijadikan fi'il muta'addi maka harus ada penambahan huruf. Yang pertama dengan tambahan hamzah. Khoroja ketika jadikan fi'il muta'addi maka harus menambah hamzah mengikuti wazan af'ala menjadi akhroja. Af'ala yuf'ilu, akhroja yukhriju. Seperti itu. Fariha dengan tambahan tasdid fa'ala yufa'ilu, farraha yufarrihu. Wafaqo dengan tambahan alif menjadi wafaqo, fa'ala yufa'ilu, wafaqo yuwafiku. Akhraja artinya mengeluarkan, arti keluar ya, yang kata asalnya artinya keluar, ini ketika dijadikan muta'addi sudah berubah, artinya mengeluarkan, menggembirakan dan menyepakati. Dan ada contoh lau zawwajaha. Zawwaja adalah fi'il madi ya, fi'il madi. Lazim apa muta'addi? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul bih. Muta'addi itu ada dua, muta'addi binafsi apa bighairihi. Zawaja ini muta'addi yang mana? Muta'addi binafsi apa muta'addi bighairihi? Maka kita harus menyampaikan dengan wazan. Ya. Wazan dari fi'il muta'addi binafsihi adalah, wazan dari muta'addi bighairihi adalah af'ala, fa'ala, fa'ala. Jadi untuk membedakan ya. Jadi untuk membedakan antara muta'addi binafsi dan muta'addi bighairihi adalah dengan wazan yang ada di muta'addi bighairihi. Jika tidak mengikuti wazan yang ada di muta'addi bighairihi maka itu adalah muta'addi binafsihi ya. Sedangkan wazannya ini af'ala, fa'ala, fa'ala. Wazan fi'il madi. Ya, jadi tidak, jika tidak mengikuti wazan ini berarti muta'addi binafsihi. Kalau mengikuti wazan ini berarti muta'addi bighairihi. Seperti itu cara membedakan antara muta'addi bighairihi dan muta'addi binafsihi. Unfiqo. Uridu an unfiqo adalah fi'il madi. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari lazim apa muta'addi? Ya, muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena ikut wazan anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Jadi ini adalah membutuhkan maf'ul bih. Wa hakaza law afsada ad-duhra. Afsada adalah fi'il madi jar apa itu? Lazim apa muta'addi? Muta'addi itu ada dua, binafsi apa bighairihi. Ini yang mana? Ini yang muta'addi bighairihi. Kenapa muta'addi bighairihi? Karena karena butuh pada maf'ul dengan tambahan huruf. Di sini apa tambahannya? Afsada tambahannya adalah hamzah. Terus adroka fi'il muta'addi yang tambahan hamzah ikut wazan af'ala. Wa faqahu al-akharu yujafi. Jadi di dalam contoh ya, di contoh kalimat fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, ketika menentukan lazim dan muta'addi harus dilihat segi maknanya. Jika dikerjakan oleh semua anggota badan berarti itu adalah fi'il lazim. Jika dikerjakan oleh salah satu anggota badan atau salah satu indra maka itu fi'il muta'addi. Kemudian muta'addi itu ada dua, muta'addi bighairihi dan muta'addi binafsihi. Jadi untuk membedakan antara muta'addi binafsi dan muta'addi bighairihi adalah dengan
mencocokkan wazan yang ada di fi'il muta'addi bi ghairihi. Ini wazan-wazan yang ada di muta'addi bi ghairihi. Jika tidak mengikuti 3 wazan ini, afala, fa'ala, berarti itu adalah muta'addi bi nafsihi. Terus fi'il muta'addi yang memiliki 1 maf'ul bih, jika diberi tambahan huruf muta'addi maka akan memiliki 2 maf'ul bih. Contoh asma'tu Zaidan sautaka. Asma'tu Zaidan sautaka. Jadi asma'tu ini adalah fi'il lazim, fi'il muta'addi bi ghairihi, mengikuti wazan af'ala. Kemudian Zaidan ini adalah maf'ul bih yang pertama. Sauta ini adalah fi'il ini adalah maf'ul bih yang kedua. Jadi asma'tu ini adalah fi'il muta'addi, ya, fi'il muta'addi jika diberi tambahan ini. Jadi fi'il itu sudah muta'addi, ya, fi'il muta'addi yang memiliki 1 maf'ul bih, jika diberi tambahan huruf muta'addi maka akan memiliki 2 maf'ul bih. Jadi sami'tu, kan sami'tu kan adalah asal dari lafaz asma'tu. Ketika diberi tambahan huruf muta'addi maka akan maf'ul bihnya bertambah 1. Akan bertambah 1. Contoh yang di sini barusan sami'tu ini adalah sudah menjadi fi'il yang muta'addi, ya. Terus dalam lafaz sami'tu ini dijadikan atau ditambah huruf muta'addi, itu menjadi asma'tu. Ketika dijadikan atau ditambah huruf muta'addi maka fi'il muta'addi ini akan memiliki 2 maf'ul bih. Asma'tu Zaidan, saya mendengarkan Zaid, sautaka, kepada suaramu. Seperti ini juga dicontohkan sami'tu sautaka. Sami'tu ini sudah muta'addi, sauta ini adalah maf'ul bihnya. Jadi ini sudah muta'addi, masih ditambah huruf muta'addi maka memiliki 2 maf'ul bih. Oke, lanjut. Di sini ada praktek. Tentukan jenis muta'addi dan lazim. Ya, dalam contoh ini ada tugas fi'il ro'a, ini muta'addi apa lazim? Muta'addi, alasannya butuh pada maf'ul bih. Binafsi atau bighairi binafsihi, alasannya tidak ada tambahan. Ya, ro'a, jadi ro'a imaman. Jadi cara mengetahui ya fi'il itu lazim apa muta'addi, maka harus melihat setelahnya fi'il ini. Jika setelahnya fi'il ini sudah ada tandanya, jadi ini yang merah ini adalah menunjukkan kalimat fi'il, ya. Ini yang bermerah ini menunjukkan kalimat fi'il. Jadi dicari setelahnya kalimat fi'il ini jika ada isim yang dibaca nasab, baik nasab dengan fathah, baik nasab dengan alif, baik nasab dengan iya, ya. Jadi untuk mengetahui isim mu'rab, ya, isim mu'rab yang dibaca nasab, maka harus melihat jilid satunya. Kalau isim tasniyah nasab dengan iya, jamak taksir nasab dengan kasrah, dan seterusnya. Jika tidak ada isim yang dibaca nasab berarti fi'il lazim. Jika ada setelahnya fi'il ini ada isim yang dibaca nasab berarti fi'il muta'addi, seperti itu, ya. Oke, kita terus lanjut pada kaidah fi'il 4, yaitu menentukan fi'il maklum dan majhul, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu pada parts yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini jadikan ilmu yang manfaat
dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.